Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Permatasari dengan NIM 2201777. Di sini saya akan memenuhi tugas pengantar pengkajian kesusastraan dengan dosen pembimbing, yaitu Ibu Yeni Hayati SSM Home. Adapun judul pembahasan saya pada kali ini yaitu teori resepsi sastra dan penerapannya. Dalam resepsi sastra, peranan pembaca sama sekali tidak tahu tentang proses di mana kreativitas memegang peranan penting dalam penelitian. Karena pembacalah yang menikmati, menilai, dan memanfaatkan karya sastra. Bahkan penulis mengetahui seluk-beluk karya sastranya tidak dianggap keberadaannya. Penelitian resepsi berarti penelitian tentang penerimaan atau penikmatan karya sastra oleh pembaca. Penelitian resepsi ini meneliti teks sastra dengan bertitik tolak pada pembaca sebagai pemberi reaksi terhadap teks tersebut. Pertemuan antara pembaca dan teks sastra menyebabkan terjadinya proses penafsiran atas teks oleh pembaca sebagai objektif, yang hasilnya adalah pengakuan makna teks. Nah, dalam penelitian, resepsi dibedakan menjadi dua bentuk. Bentuk yang pertama yaitu resepsi secara sinkronis. Bentuk ini meneliti karya sastra dalam hubungannya dengan pembaca sezaman. Sekelompok pembaca misalnya memberikan tanggapan baik secara sosiologis maupun psikologis terhadap sebuah novel atau karya sastra lainnya. Bentuk resepsi yang kedua adalah resepsi secara diakronis. Bentuk resepsi yang lebih rumit adalah tanggapan pembaca secara diakronis, sebab pada resepsi ini melibatkan pembaca sepanjang sejarah. Nah, selanjutnya adalah pendekatan pragmatik sastra. Pragmatik sendiri adalah suatu telaah bahasa yang membicarakan penggunaan bahasa disesuaikan dengan konteks, situasi, dan kondisinya yang bertujuan untuk menyampaikan tujuan tertentu kepada pembaca. Pendekatan ini menekankan strategi estetik untuk menarik dan mempengaruhi tanggapan-tanggapan pembacanya kepada masalah yang dikemukakan dalam karya sastra. Dalam praktiknya, pendekatan ini mengkaji dan memahami karya sastra berdasarkan fungsinya untuk memberikan pendidikan moral, agama, maupun fungsi sosial lainnya. Di sini saya mengambil contoh dari salah satu karya sastra yang berbentuk cerpen, yang dimana cerita yang diangkat oleh Iwan dalam cerpennya yaitu cerita yang merupakan kisah manusia yang terjebak dalam dilematika kehidupannya. Seseorang yang ditinggal pergi sang ayah yang menyebabkan banyak malapetaka selalu menimpa keluarganya. Iwan memasukkan unsur-unsur kehidupan sosial pada masa itu. Ketika manusia lahir dan ditinggal ayah, masyarakat meletakkan penghargaan paling rendah pada keluarga tersebut. Atmosfer cerita yang bersiterang pada novel ini juga ditampilkan sebagai pendukung kondisi sosial keluarga tokoh. Dalam cerpennya, Iwan banyak menggunakan misteri sebagai pengikat pembaca. Bahkan, pada cerpen ini, diawali dengan denouement, adegan sang tokoh membunuh seseorang. Dengan menampilkan akhir cerita di awal, ia menyuguhkan cerita yang harus digali lagi oleh pembaca. Selanjutnya, penerapan resepsi sastra. Teori resepsi tidak hanya memahami bentuk suatu karya sastra dalam bentangan historis, melainkan juga berkenaan dengan pemahamannya. Teori menuntut bahwa sesuatu karya individu menjadi bagian rangkaian karya lain untuk mengetahui arti dan kedudukan historisnya dalam konteks pengalaman kesastraannya. Metode resepsi ini diteliti tanggapan-tanggapan setiap periode, yaitu tanggapan-tanggapan sebuah karya sastra oleh pembacanya. Pembacaan yang beragam dalam periode waktu yang berbeda akan menunjukkan efek yang berbeda pula. Pengalaman pembaca akan mewujudkan orkestrasi yang padu antara tanggapan baru pembacanya dengan teks yang membawanya hadir aktivitas pembacaan pembacanya. Selanjutnya adalah penerapan metode resepsi sinkronis. Penelitian resepsi dengan metode ini
dapat dilakukan dengan cara menganalisis tanggapan pembaca sezaman dengan menggunakan teknik wawancara maupun kuesioner. Oleh karena itu, penelitian resepsi sinkronis ini dapat digolongkan menjadi penelitian eksperimental. Penelitian resepsi sastra menggunakan metode sinkronis ini pernah dilakukan oleh Dini Eka Rahmawati, mahasiswa program studi sastra Jawa UNES yang meneliti resepsi masyarakat atas cerita rakyat Bleiduku dalam skripsinya yang berjudul Resepsi Cerita Rakyat Bleiduku pada tahun 2008. Dalam penelitiannya, Rahmawati menggunakan pendekatan reseptif dengan metode penelitian sinkronis. Penelitian ini menganalisis hasil konkretisasi masyarakat Bleiduku di Kabupaten Grobogan. Hasil penceritaan ulang dianalisis struktur cerita dengan perbandingan atas sebuah teks cerita yang diterbitkan Dinas Pariwisata Kabupaten Grobogan. Pembaca yang menjadi responden dalam penelitian tersebut merupakan masyarakat Bleiduku yang berada dalam satu periode, sehingga dapat dikatakan penelitian ini termasuk penelitian resepsi sinkronis. Selanjutnya, penerapan metode resepsi diakronis. Penelitian resepsi diakronis ini dilakukan atas tanggapan-tanggapan pembaca dalam beberapa periode, yang berupa kritikan sastra atas karya sastra yang dibacanya, maupun dari teks-teks yang muncul setelah karya sastra yang dimaksud. Penelitian resepsi diakronis yang melihat bentuk fisik teks yang muncul sesudahnya dapat dilakukan melalui hasil intelektual, penyalinan, penyeduran, penerjemahan intelektual, merupakan fenomena resepsi pengarang dengan melibatkan teks yang pernah dibacanya dalam karya sastranya. Metode diakronis yang banyak dilakukan adalah penelitian tanggapan yang berupa kritik sastra. Penelitian resepsi diakronis pernah dilakukan oleh Yusro Edi Nugroho dalam artikel berjudul Serat Wedatama, yaitu sebuah masterpiece Jawa dalam responden pembaca, yaitu pada tahun 2001. Penelitian ini menggunakan metode diakronis karena karya sastra yang digunakan muncul pada kurun waktu yang berbeda. Dalam penelitiannya, Nugroho dapat menunjukkan bagaimana seorang pembaca dapat memiliki kebebasan dalam menafsirkan makna dari serat Wedatama yang sesuai dengan apa yang dikuasai dan diharapkan atas keberadaan serat tersebut. Penciptaan teks turunan ini telah meresepsi serat Wedatama dengan tujuan untuk mempertahankan serat ini agar tetap dikenal pada zaman selanjutnya. Sekian dari saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.